wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Afiani dari kelas 1B dari Prodi Teknologi Laboratorium Medik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Yang pertama yaitu konsep urgensi dan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu definisi dari hak dan apa itu definisi dari kewajiban. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan atau dibiarkan pada pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, dan pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dilakukan, sedangkan hak adalah kuasa untuk menerima sesuatu yang semestinya diterima oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Mereka saling berkaitan antara satu sama lain. Inilah konsep yang harus dimengerti, baik bagi negara maupun warga negara, bahwa negara memiliki hak dan kewajiban. Begitu juga sebaliknya, warga negara memiliki hak dan kewajiban juga. Adapun contoh hak dan kewajiban yaitu dalam pembayaran pajak. Ini bukan merupakan kewajiban bagi warga negara saja, tapi ini juga hak bagi negara, sehingga dapat terpenuhinya infrastruktur. Adapun manfaat dari pembayaran pajak yaitu yang pertama, terciptanya pendidikan, yang kedua, terciptanya keamanan dan pertahanan, yang ketiga, terciptanya transportasi massal, yang keempat, terciptanya kelestarian lingkungan, yang kelima, terciptanya pelayanan kesehatan, yang keenam, terciptanya fasilitas dan infrastruktur. Mengapa diperlukannya harmonisasi antara hak dan kewajiban negara dan warga negara? Karena pada zaman kerajaan, rakyat dituntut untuk melakukan kewajibannya, tetapi haknya tidak dapat terpenuhi dengan baik. Sedangkan pada saat ini, kebanyakan orang menuntut haknya dengan cara kekerasan, tetapi enggan melakukan kewajibannya. Dan itu semua dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam negara. Dan bagaimana cara menyeimbangkan antara hak dan kewajiban negara dan warga negara? Kewajiban negara itu menjalankan kewajibannya yang semestinya harus dilakukan, seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka warga negara tidak akan menuntut haknya secara semena-mena. Yang kedua yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Adapun hak yang telah melekat pada diri manusia yaitu yang pertama, hak untuk hidup, yang kedua, hak kebebasan, yaitu hak kebebasan untuk memilih agama, hak kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, hak bebas dari kemelaratan, hak bebas dari ketakutan. Yang ketiga yaitu hak milik. Sumber sosiologis, suatu kenyataan yang memperlihatkan bahwa setelah tumbuhnya struktur kekuasaan otoritas, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki, di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan, seperti wewenang, uang, hukum, informasi, dan pendidikan. Sumber terjadinya berbagai gejolak dan masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung. Gejala ini muncul dan semakin menjadi-jadi pasca runtuhnya reformasi Orde Lama. Sumber politik yaitu proses dari perubahan Undang-Undang Dasar RI 1945 pada masa era reformasi. Pada saat itu terjadi berbagai tuntutan dari kalangan masyarakat, terutama dari kalangan komponen mahasiswa dan pemuda. Yang ketiga yaitu esensi, urgensi, harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama yaitu kebutuhan warga negara. 1. Agama. Pancasila merupakan suatu kesatuan yang telah bulat. Pada sila pertama yaitu
ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama merupakan basis dari sila Pancasila yang lainnya. Yang kedua yaitu pendidikan dan kebudayaan. Yang ketiga yaitu perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Yang keempat yaitu pertahanan dan keamanan. Yang keempat yaitu konsep hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana cara menyeimbangkan antara hak dan kewajiban negara dan warga negara? Kewajiban negara itu menjalankan kewajibannya yang semestinya harus dilakukan seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka warga negara tidak akan menuntut haknya secara semena-mena. Adapun kewajiban warga negara yaitu menjalankan kewajibannya masing-masing, contohnya seperti pembayaran pajak. Mereka akan sadar apa saja yang telah mereka peroleh serta menjaga kedamaian untuk menghindari terjadinya keributan sehingga negara memperoleh haknya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.